semuanya, apa kabar? Siapa yang suka cerita seru yang penuh dengan drama, perjuangan, dan sedikit bumbu misteri? Nah, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang gak hanya menarik, tapi juga penuh dengan makna. Bayangkan sebuah negara yang terpecah, terbelah oleh perbedaan dan peperangan, tetapi tetap berjuang untuk menemukan jalan pulang. Kali ini kita bakalan bahas tentang Sri Lanka. Negara dengan sejarah yang penuh warna, terutama perang besar yang berlangsung lebih dari 30 tahun, dari pergulatan di medan perang hingga tantangan besar dalam rekonsiliasi. Siap-siap untuk menyimak perjalanan yang gak cuma tentang kekerasan, tapi juga tentang harapan yang terus bertahan. Yuk duduk santai sambil secangkir kopi dan ikuti perjalanan menarik ini. Let's dive in! Buku Macam Tamil, Perang Sri Lanka 1976 sampai 2009 menggali secara mendalam konflik yang terjadi di Sri Lanka antara kelompok pemberontakan Tamil Alam atau LTTE dan pemerintahan Sri Lanka. Konflik ini berlangsung selama lebih dari 3 dekade dari 1976 hingga 2009 dan meninggalkan dampak besar bagi negara tersebut serta kawasan Asia Selatan secara keseluruhan. Buku ini memberikan perspektif yang komprehensif tentang perjuangan kelompok Tamil untuk memperoleh kemerdekaan melalui pembentukan negara terpisah, serta respon keras dari pemerintahan Sri Lanka yang akhirnya berujung pada penghancuran kelompok pemberontakan tersebut. Yang selanjutnya, latar belakang konflik. Sejak kemerdekaan Sri Lanka pada tahun 1948, hubungan antara etnis Tamil dan Sinhala di negara itu mengalami ketegangan. Etnis Sinhala yang merupakan mayoritas di Sri Lanka secara politik, sosial, dan budaya mendominasi di negara tersebut. Sementara etnis Tamil yang lebih kecil merasa terpinggirkan. Nah, mereka merasa bahwa hak-hak mereka diabaikan, terutama dalam hal bahasa, pendidikan, dan pekerjaan, serta ketidakadilan dalam struktur politik negara. Ibaratnya gini ya, ilustrasi yang dapat saya ambil. Setelah Sri Lanka merdeka di tahun 1948, hubungan antara dua negara kelompok etnis besar antara Tamil dan Sinhala bisa dibilang kayak teman sekelas yang gak akur. Nah, etnis Sinhala yang mayoritas tuh kayak anak yang selalu jadi ketua kelas dan mengatur segalanya dari politik, sosial, dan sampai budaya. Nah, sementara etnis yang lebih sedikit etnis Tamil yang lebih sedikit merasa kayak orang yang gak pernah kebagian tugas di proyek kelompok. Nah, mereka merasa diabaikan, misalnya soal bahasa yang gak dihargai, pendidikan yang gak adil, pekerjaan yang gak kayak cuman buat temen deket doang, psikotokelas ini. Jadi kalau diibaratkan, yang satu jadi bintang kelas, yang satu lagi cuman bisa bengong. Nah, jadi bayangin deh, pada tahun 1976, sekelompok orang yang kece banget lah kita bilang ya, membuat sebuah kelompok bernama Liberation Tigers of Tamil Island, atau biasa disebut dengan Macam Tamil. Mereka punya misi besar, yaitu ingin membuat negara yang dinamakan Tamil Island. Di bagian utara dan timur Sri Lanka yang mayoritas penduduknya adalah orang Tamil. Jadi bayangkan kalau ada sekelompok orang yang sangat ingin punya rumah sendiri di tanah yang mereka anggap sebagai hak mereka. Nah, pemimpin kelompok ini adalah Velupillai Prabangkaran. Nah, sosok yang sangat dihormati oleh banyak anggota Macam Tamil. Kenapa? Karena dedikasinya
dedikasinya yang luar biasa untuk perjuangan mereka, tapi di sisi lain sayangnya beliau meskipun ia mempunyai banyak pengikut, cara-cara yang digunakan oleh Prabangkaran untuk mencapai tujuannya sangat ekstrim dan penuh dengan kekerasan. Jadi, meskipun niatnya untuk kemerdekaan, metodenya nggak selalu bisa dibenarkan. Bahkan sering berujung pada kekerasan yang sangat besar. Nah, intinya, meskipun mereka punya cita-cita besar, jalan yang dipilih macam Tamil ini penuh dengan kontroversi. Perjuangan mereka untuk mendirikan Tamil Eelam jadi bagian dari sejarah Sri Lanka yang penuh dengan drama dan konflik. Oke, cerita selanjutnya adalah taktik perang. Jadi, kalau ngomongin soal taktik perang yang dipakai oleh LTTE atau macam Tamil dalam perang Sri Lanka ini, kita bisa bilang mereka itu kreatif banget, bahkan cenderung out of the box. Bayangin aja, mereka tuh yang pertama kali pakai bom bunuh diri dalam skala besar. Ya, LTT lah yang memperkenalkan taktik yang kemudian jadi terkenal di seluruh dunia. Mungkin karena mereka merasa kenapa nggak coba sesuatu yang baru ya, gitu kan. Hasilnya bahkan kelompok teroris lain yang meniru taktik ini. Jadi kalau ada yang menyebut bom bunuh diri bisa jadi referensinya ke LTT yang dulu. Nah, selain itu LTTE juga ahli banget dalam taktik serangan gerilya. Nggak main-main, mereka seperti ninja yang tiba-tiba muncul dari hutan, menyerang di tempatnya nggak terduga, dan hilang lagi. Kayak mencuri start di medan perang gitu. Mereka nggak pernah main-main, nggak pernah main terbuka gitu kan. Pokoknya kalau ada kesempatan, langsung serang ke jantung pertahanan musuh. Kadang mereka nggak segan-segan nyerang target simbolis, seperti pangkalan militer, pejabat pemerintah, bahkan warga sipil, dan efeknya makin besar dan bikin ketakutan. Terus, mereka juga jago dalam mengontrol wilayah yang mereka kuasai. Selain jadi tentara LTTE, juga jadi pemerintah yang ngatur segala hal, dari pendidikan sampai polisi. Jadi, kalau kamu tinggal di wilayah yang dikuasai LTTE, jangan harap bisa bebas. Semua ada aturan mainnya, dari sistem keuangan sampai apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan. Nah, di sisi lain, pemerintahan Sri Lanka juga nggak mau kalah. Mereka bawa kekuatan militer dalam jumlah besar untuk melawan LTTE ini dengan bantuan dari teman-teman besar seperti India dan Amerika Serikat. Jadi bayangin aja, perang ini itu seperti pertarungan antara David melawan Goliat, cuman dengan Goliat yang bawa tank dan pesawat tempur. Nah, pasukan Sri Lanka melakukan operasi militer besar-besaran yang menghabiskan waktu bertahun-tahun, dan tentu saja nggak sedikit korban yang jatuh dari kedua belah pihak ini. Pokoknya ini perang yang penuh taktik canggih dan ngatur strategi dengan cara yang nggak pernah dibayangin sebelumnya. Nah, kalau ada yang bilang perang itu hanya soal tembak-tembakan, jangan salah, itu perang yang melibatkan otak yang dipakai buat memikirkan strategi, bukan cuma otot yang buat ngangkat senjata kan. Nah, tadi kan saya sudah membahas tentang taktik perang, sekarang perjalanan konflik. Perang ini tuh nggak main-main, berlangsung selama 30 tahun. Selama bertahun-tahun itu, ada banyak fase kekerasan, pembantaian, dan kesedihan yang nggak terhitung jumlahnya. Bayangin aja, keluarga-keluarga yang harus kehilangan anggota mereka, baik itu karena serangan langsung ataupun terjebak di zona perang. Setiap tahun rasanya kayak ada drama baru yang semakin menekankan. Tapi momen yang paling berdarah dan menegangkan terjadi di 2009. Pada di penghujung perang ini, pemerintahan Sri Lanka benar-benar ngeluarin semua kekuatan mereka buat hancurin posisi terakhir LTTE. Ibaratnya mereka tuh kayak lagi kejar-kejaran, dan ini adalah detik-detik terakhir pada Mei 2009.
Pemerintahan Sri Lanka dengan bangga mengumumkan bahwa mereka sudah menang dan berhasil mengalahkan LTTE. Tapi kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Ratusan ribu warga sipil Tamil yang terjebak di tengah perang jadi korban kekerasan. Bisa dibayangkan, mereka itu bukan lagi hanya jadi saksi, tapi mereka juga menjadi bagian dari penderitaan besar tersebut. Bahkan, meskipun LTTE sudah berhasil dihancurkan, harga yang dibayar sangat tinggi. Banyak nyawa yang hilang dan kepercayaan antar kelompok etnis jadi semakin retak. Nah, meskipun ada yang bilang Sri Lanka menang, pada kenyataannya ini lebih mirip seperti kemenangan yang sangat pahit. Menang, tapi juga kehilangan banyak hal yang nggak bisa diganti. Nah, selanjutnya adalah dampak sosial dan kemanusiaan dalam perang ini. Perang ini nggak cuma meninggalkan jejak di peta, tapi juga luka yang dalam di hati banyak orang. Buku ini ngulik banget tentang dampak kemanusiaan yang ditinggalkan setelah konflik berakhir. Bayangin deh, selama lebih dari 30 tahun, perang itu ngebunuh lebih dari 100.000 orang. Banyak diantaranya adalah warga sipil yang gak ada hubungannya sama sekali dengan peperangan. Mereka cuman jadi korban dalam drama yang lebih besar dari mereka biasa bayangkan. Nah, selain itu, ada juga pengungsi Tamil yang lari menyelamatkan diri dari kekerasan dan kehancuran. Mereka nggak cuma lari dari rumah, tapi juga dari masa depan yang nggak pasti. Banyak yang mencari perlindungan di negara-negara tetangga kayak India, Kanada, dan negara-negara Eropa. Bagi mereka, rumah yang dulunya aman dan damai sekarang berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan dan kesedihan. Mereka terpaksa jadi bagian dari diaspora Tamil yang tersebar di seluruh dunia, berharap bisa memulai hidup baru yang jauh dari ingatan akan kekerasan yang mereka alami. Nah, jadi dampak yang gak cuma soal korban yang jatuh, tapi juga tentang bagaimana perang itu merubah hidup dan masa depan orang-orang yang masih bertahan. Orang yang tadinya punya keluarga, rumah, dan mimpi-mimpi, tiba-tiba semuanya hancur dalam sekejap. Perang ini meninggalkan luka sosial yang sulit untuk disembuhkan. Dan bahkan sampai sekarang, banyak yang masih berjuang untuk menemukan kedamaian dalam diri mereka dan di antara sesama. Nah, setelah perang berakhir dan LTTE akhirnya hancur pada 2009, Sri Lanka kayak orang yang baru bangun dari tidur panjang setelah badai besar. Negara ini harus bangkit dan mulai membangun kembali semua yang hancur, baik itu rumah, infrastruktur, atau yang paling penting hubungan antara warganya. Nah, masalah utamanya adalah Sri Lanka harus nyatain damai antara dua kelompok besar, yaitu Tamil dan Sinhala, yang udah berpuluh-puluhan tahun gak akur. Kalau ini kayak acara reunian keluarga besar, bayangin aja gimana susahnya kalau semua orang masih bawa dendam. Tapi ya, meskipun semua orang berharap damai, seperti selesai menonton film happy ending gitu, kenyataannya nggak semudah itu. Rekonsiliasi yang artinya menyembuhkan luka dan membuat semua pihak saling memaafkan bukanlah tugas yang gampang. Ini lebih kayak misi level dewa. Meskipun perdamaian jadi tujuan utama, perjalanan menuju itu malah penuh dengan drama. Seperti orang yang habis bertengkar, kadang butuh waktu lama untuk move on dan percaya lagi kan. Nah, di sisi lain, banyak orang, terutama dari pihak Tamil, merasa seperti dikecewakan. Mereka merasa keadilan yang mereka harapkan nggak kunjung datang. Pemerintahan Sri Lanka memang mengumumkan kemenangan besar, tapi para korban dari pihak Tamil merasa kalau mereka belum mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami selama bertahun-tahun. Jadi, meskipun LTTE udah hancur, keadilan untuk banyak orang masih seperti mimpi yang jauh.
Dan pada akhirnya, Sri Lanka masih harus menghadapi kenyataan pahit bahwa meskipun perang selesai, rekonsiliasi sejati itu lebih susah dari yang dibayangkan. Ini lebih seperti memulihkan hubungan dalam keluarga besar yang sudah lama terpecah. Kalau aja bisa langsung oke dan damai gitu, sih enak ya kan? Tapi kenyataannya yang nggak segampang itu. Jadi, meskipun Sri Lanka bisa mengklaim kemenangan, perdamaian penuh dan penyembuhan luka sosial itu menjadi tugas besar yang harus dikerjakan. Nah, gitu deh cerita tentang Sri Lanka. Seru kan? Dari perang panjang sampai perjuangan buat damai, semuanya penuh dengan drama dan kejutan. Semoga kamu dapat pelajaran dari perjalanan mereka. Terima kasih sudah ikut ngintip sejarah bareng saya. Dan ingat, perdamaian itu seperti wifi, nggak kelihatan tapi penting banget. Nah, sampai ketemu di cerita berikutnya ya. Salam damai!